instrumen sudah selesai. Itu kita rekod pada bulan Juli, itu seharusnya kita sudah selesaikan itu pada komitmen awal kita dulu. Kemudian sekarang memasuki bulan Agustus, dalam janji kita dulu, Bapak Ibu itu dalam masa pengumpulan data dan penyajian data. Jadi dari kisi-kisi pertanyaan penelitian, kemudian instrumen pengumpul data, data itu dikumpulkan, diklasifikasikan, kemudian dilaporkan, disajikan di dalam bab 4. Dan itu harusnya sudah ada kawan-kawan yang masuk ke arena itu. Bahkan beberapa orang yang saya pantau sudah ada yang masuk ke selesai bab 5 dan tinggal menunggu kapan diberi kesempatan untuk seminar hasil atau progress report. Kalau jumlah orang sudah memadai untuk melaksanakan progress report itu, kita akan segera kemas supaya tidak menjadi penghalang bagi kawan-kawan yang lain untuk maju. Jangan khawatir Bapak Ibu, kami memang sengaja tidak ingin maju bersama-sama sebanyak sekian ini, karena tidak mungkin. Jadi jangan berharap seperti seminar kemarin. Kemarin tuh ada yang bimbingannya belum maju, tapi saya sudah memberi kesempatan untuk memberi seminar. Itu kemarin lagi baik hati saja. Sebab kalau saya tidak baik hati, yang belum selesai proposalnya tidak diikutkan seminar, maka mata kuliah seminar atau kredit seminar itu menjadi tidak bernilai atau tidak ada nilainya. Maka saya mencari alasan, yang belum selesai bimbingan pun kami beri kesempatan untuk seminar waktu itu, dengan harapan kalau bahan yang diseminarkan itu belum layak, anggap saja forum seminar itu menjadi forum bimbingan bersama. Dan itu sudah kita lalui. Pada bulan Agustus, September, Oktober, November, saya berharap kawan-kawan ini masuk ujian itu secara beruntun di 4 bulan ini. Sebab kalau Bapak Ibu mengikuti ujian di luar 4 bulan ini, maka wisudanya tahun depan. Kalau Bapak Ibu bisa maju di bulan Agustus, September, Oktober, atau November awal, kemungkinan Bapak Ibu bisa disertakan untuk bisa wisuda tahun ini. Oke. Yang berebut untuk keluar, selain Bapak Ibu yang 76 orang, ada kawan-kawan kita, senior kita yang sudah masuk semester 5 dan 6, itu ada 9 orang yang saya pantau, itu juga sedang antri seperti Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan yang sejumlah itu bisa kita kerahkan semua. Kalau terjadi, nanti bulan Desember itu kita wisuda dengan peserta terbanyak. Mudah-mudahan ya. Sebab kalau saya tidak berhasil mengantarkan Bapak Ibu juga, kami termasuk gagal juga. Jadi kita sama-sama. Bapak Ibu kerja keras, kami juga mudah-mudahan tidak bosan untuk melayani. Jangan tunggu sampai kami bosan. Kasihan deh lo. Oke. Syarat dan ketentuan untuk Bapak Ibu bisa lulus. Pertama, lulus semua mata kuliah minimal baik dengan IPK 3 minimal. Menyelesaikan karya atau tesis sesuai dengan kemajuan masing-masing
disetujui dan diizinkan untuk mengikuti setiap tahapan. Jadi apapun tahapannya, mintalah persetujuan dan restu dari pembimbing. Jadi kalau mau ujian progres, mau ujian akhir, selesaikan dulu persetujuannya, baru minta persetujuan prodi. Kemudian merampungkan kisi-kisi pedoman pengumpul data atau instrumen. Ini langkah-langkahnya yang tadi ya sebenarnya. Melaksanakan penelitian, menulis bab 4, bab 5, karena bab 1, 2, 3 itu hampir sudah selesai ketika kita menyusun proposal. Kemudian setelah Bapak Ibu turun ke lapangan, nulis bab 4, bab 5, maka tugas kita adalah memberi kesempatan untuk progress report. Bahasa dalam panduan akademik kami itu progress report, laporan kemajuan, atau dulu istilahnya ujian tahap 1 atau seminar hasil penelitian. Ini namanya bisa 3, tapi yang dimaksud itu ujian tahap 1. Nah, setelah ujian tahap 1 nanti atau progress report, mungkin masih ada perbaikan-perbaikan dan diharapkan juga sudah bisa menyusun artikel. Jadi tidak lama setelah progress report, perbaiki, kemudian buat artikelnya, lalu kita melakukan uji plagiasi. Ujian akhir baru akan kita laksanakan setelah uji plagiasi. Oke. Mahasiswa wajib melaporkan kemajuan penulisan tesis dengan menilai diri dalam bentuk persentase karya tesis masing-masing di antara poin 1 sampai 7 itu. Kemudian setelah selesai itu berarti kita anggap Bapak Ibu siap. Saya sudah share format ini. Bapak sudah terima semua, Ibu? Ada yang bunyi enggak itu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, ya. Nah, paham ini maksudnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Saya ini supaya mudah dikomunikasikan, Bapak Ibu itu sudah sampai Sudah, Pak. Kemudian pembimbingnya siapa, judulnya apa. Dengan model seperti ini, saya bisa memprediksi minggu depan berapa orang yang mau ujian, minggu depan berapa orang yang mau progres. Seperti itu maksudnya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu mengisi presentasi ini, kemudian ada keterangan di sampingnya ini, silakan keterangan itu diisi. Kalau sudah 100%, kapan itu Bapak lakukan 100%, di tahapan yang mana? Kemudian kalau sudah mencapai 80% di posisi yang mana gitu ya. Nah, lalu kalau mau memberi penjelasan akan menyelesaikan pada bulan sekian, itu disilahkan ditulis di keterangan. Misalnya saya ingin ujian bulan September, nah, silakan Bapak Ibu dituliskan di situ. Sampai sini paham kan? Mudah-mudahan paham. Ini semester 4 harusnya ini, sorry ya. Mari berpacu menyelesaikan tesis. Silakan ajukan permohonan progress report atau ujian sidang bagi yang sudah selesai. Sekian pembuka kita di acara sore ini. Bersama dengan kita mudah-mudahan hadir semua pembimbing sehingga kita dapat menyampaikan apa-apa yang menjadi permasalahan kita di proses penulisan tesis ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahasiswa semester 4 yang cantik dan ganteng yang ada di seluruh penjuru tanah air, serta
dosen yang Pantun dulu, pantun. cantik dan ganteng-ganteng yang ada di berbagai penjuru dunia. Pantun dulu. Pantunnya udah habis. Jadi langsung saja pantunnya itu pantunnya Rambat. Jadi Rambat bukan sembarang Rambat, tapi Rambat yang bersahabat. Jika Bapak Ibu sekalian dibimbing oleh Rambat, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Kami yang nggak dibimbing, Pak. Amin. Yang tidak dibimbing jangan, Pak. Selamat juga, Pak. Yang tidak dibimbing juga selamat dunia akhirat. Jadi Amin. Bapak sekalian, jadi singkat kata singkat cerita tadi dikemukakan oleh Bapak Koordinator Program Studi bahwa program studi itu memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk selesai dengan secepat-cepatnya, jangan sampai terlambat. Itu intinya. Kemudian perlu ada saya tambahan dari saya. Cepat selesai. Dari pembimbing itu telah berupaya hanya ini ya, utamanya saya itu telah melakukan bimbingan melalui online, itu dilakukan selama beberapa kali. Kemudian ini nanti diharapkan kepada para mahasiswa, baik semuanya yang dibimbing oleh saya maupun tidak oleh saya, itu seyogyanya tancap gas supaya Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penelitian, menyelesaikan analisis, kemudian menuliskan pembahasan, membuat kesimpulan. Diharapkan nanti bisa selesai sebelum waktunya. Jadi ini merupakan suatu dari program studi yang telah memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan studi dengan cukup berhasil. Dari para pembimbing itu kalau utamanya bagi kami hanya sebatas memberikan motivasi. Kemudian tertinggal kepada tergantung kepada dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa waktu atau tidak, mau menuliskan atau tidak. Ini suatu kesempatan Suara ayam siapa? Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak ada progres, nggak ada kemajuan, nggak menulis, kemudian nggak melakukan bimbingan, bagaimana kami bisa membantu Bapak Ibu sekalian? Kan yang menuliskan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu cepat lambatnya itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Bagi pembimbing pun kadang-kadang tidak memberikan tuntutan yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti jadi lambat, tetapi kami pun juga mengerti bagaimana suatu standar kegiatan penelitian yang mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah yang ada di Bapak Ibu sekalian. Di buku panduan penulisan karya ilmiah itu Bapak Ibu sekalian, tesis itu minimal 100 halaman. Itu sudah direvisi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian 80 halaman itu sudah cukup. Jadi sudah itu apa? Sudah turun derajatnya di Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bisa Bapak Ibu sekalian bisa tidak ada alasan lagi untuk memperlambat tulisan teks. Saya pikir itu saja motivasi dari saya. Semoga Bapak Ibu sekalian rajin menulis tesis, cepat pada waktu, insya Allah masuk surga semuanya dan selesai studi. Bisa diwisuda pada bulan Desember. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kaprodi. Yang bimbingan saya yang dari maupun dari itu memang beberapa orang ada progres, tapi ada juga beberapa orang yang ada kabar. Ada kabar ini, kalau yang di Lebong itu ada, kalau dengan saya ada grup WA bimbingan sendiri. Itu agak aktif lah gitu. Nah di mana ini ada juga grup, cuman tidak begitu aktif, tidak ada perkembangan, tidak ada. Ya saya mohon bagi yang ini, bagi yang bimbingan saya sebagai pembimbing 2 atau pembimbing ya, Ada kami Pak.
Kering-kering. Nah, pesan Kamil ada. Ya. Pak Juni ada. Ya, sering-sering kontak lewat WA atau apa begitu kan, silakan. Ya, Pak. Harapkan. SS ada, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, di bulan ini. Oh. Hai, anu buku dari Pak Saiful nih. Oke. Bapak Ibu sekalian, silakan bentuk aktifkan kelompok-kelompok bimbingan ini. Prodi memfasilitasi untuk setiap pembimbing itu bisa berjumpa lewat Zoom. Jadi silakan, apakah dari mahasiswa yang meminta ataupun dari dosen yang meminta untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Misalnya di Bengkulu Selatan ada 10 orang siap untuk minta bimbingan, meminta dibimbing oleh siapa, itu dipersilakan, nanti boleh. Jadi yang meminta untuk proses bimbingan ini boleh dari mahasiswa, bottom up, boleh juga dari dosen. Dipersilakan. Jadi antar kelompok ini di dalam kelompoknya harus kompak. Walaupun kemajuannya tidak sama, misalnya tidak mungkin semua yang dibimbing Pak Saiful itu misalnya 12 orang mau lulus dari hari yang sama gitu ya. Bagi saya mungkin itu akan lebih cantik. Dari 12 itu 4 orang misalnya lulus ini atau bulan ini, 4 orang lulus minggu depan atau bulan depan, dan 4 orang lagi minggu berikutnya atau bulan berikutnya. Jadi 12 itu 4 atau mungkin 3 itu lebih indah dibanding 12 orang mau bareng-bareng gitu. Kasihan juga Pak Saifulnya kan. Oke, jadi kalau ada kesempatan yang nanti tidak sama, jangan membuat teman-teman iri. Bahkan kalau mungkin teman-teman yang sudah duluan itu kita dorong juga untuk sedia atau dibiarkan duluan, jangan dihambat. Jadi jangan udahlah nanti tunggu kami, nggak usah, jangan begitu. Silahkan dorong siapa yang sudah selesaikan duluan, biarkan duluan. Pertama bisa jadi bahan pembelajaran terbaik bagi kita. Loh kok yang seperti ini udah bisa, udah maju duluan, itu jadi motivasi bagi yang lainnya. Jadi kekompakan itu bukan seperti dulu ada istilah masuk bareng keluar bareng. Nah, tidak indah itu. Jadi kompak itu di hari yang sama, misalnya ada ujian kita 12 orang. Ternyata yang 12 orang ini yang 4 orang mungkin progress report atau laporan kemajuan. Yang 4 orang lagi dia bimbingan misalnya finalisasi apa gitu kan. Yang lainnya melaksanakan ujian akhir. Jadi dari 12 itu menjadi fokus layanan kita, yang lainnya bisa ikut belajar di hal yang sama. Terus begitu. Nah, jadi bukan berarti masuk bareng keluar bareng diterjemahkan dalam waktu hari yang sama. Nah, kalau nanti mau wisuda bareng bulan Desember, alhamdulillah. Tapi lulusnya tidak mesti bareng. Sebab kalau lulus bareng-bareng di saat yang sama nanti dicurigai pula. Ini kelas apa katanya? Masuk bareng keluar bareng. Kalau wisuda memang ditentukan harinya bareng. Kalau kata tetangga ini, kalau yang lulus bareng keluar bareng itu kelas SMP katanya. Tidak lewat kelas tesis, tapi kelas SMP katanya. Yang sudah masuk laporan nih, yang mungkin bisa saya pamerkan untuk motivasi ya. Nah, ini dia. Yang punya jangan tertawa ya. Ya. Nah, seminar proposal sudah 100%. Nah, tinggal dikasih tanda di sini. Dulu Ibu waktu seminar proposal tanggal berapa? Misalnya 24 Mei. Tulis di sini 24 Mei gitu. Proposal 24 Mei.
supaya nanti bisa jadi bahan bagi kami untuk menentukan nanti Bapak Ibu masuk rombongan yang mana gitu. Terus persetujuan pengesahan proposal kapan itu ditandatangan. Oke. Bu contoh Bu Tenti. Kisi-kisi sudah di ACC, instrumen sudah. Pelaksanaan pengumpulan data sudah. Menulis bab 4 sudah, bab 5. Nah, sekarang bukti bahwa bab 4, bab 5 itu sudah ditulis, sudah 100%. Mintalah persetujuan segera dengan dosen pembimbing itu. Nah, nanti kalau kedua dosen pembimbing Bapak Ibu itu sudah ada persetujuannya, kami dari Prodi itu akan menyelenggarakan progress report-nya. Nah, ini Bu Tenti progress report-nya sudah siap 80%. Berarti yang 20% ini sebenarnya tinggal mengajukan permohonan sama lampiran persyaratannya. Alhamdulillah. Berapa orang yang sudah ada ini? Jadi kalau udah ada 10 orang, udah 8 orang, saya akan majukan untuk ujian. Nah, ini sebagai salah satu contoh laporan kemajuan yang akan kami gunakan untuk mengevaluasi sejauh mana Bapak Ibu sudah berjalan dalam menulis tesis ini. Sekian. Terima kasih. Bu Asti, ada komen? Enggak aja ini mah. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup. Kami tinggal menunggu laporan saja. Mana yang muda-muda? Saya sudah memberi kesempatan kepada yang tua-tua dan yang merasa tua. Silahkan selesaikan duluan. Supaya menjadi contoh bagi yang muda. Itu dari awal-awal semester sudah saya beri kesempatan. Jadi nanti kalau kena libas yang muda, jangan marah ya. Jangan tersinggung ya. Assalamualaikum Pak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah selesai bab per bab, itu boleh dicek plagiasinya ya. Jadi kalau bisa itu di bawah 20% gitu. Kalau umpamanya masih tinggi, umpamanya 30% atau 25%, nah itu nanti dengan teknik parafrase gitu ya, atau lihat petunjuk yang ada di Google, yang di YouTube itu ada, itu bagaimana menurunkan uji kesamaan itu, menurunkan derajat persentase kesamaan, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa turun umpamanya dengan menggunakan parafrase, dengan menggunakan tanda kutip, menggunakan kalimat aktif menjadi tidak aktif, begitu itu tekniknya ya. Jadi Bapak sekalian bisa diakali, jangan sampai kekurangan akal. Kemudian juga sebutkan sumbernya. Ingat ya, sebutkan sumbernya kalau Bapak Ibu sekalian mengutip dan seterusnya. Saya pikir itu aja Pak Manap. Masih. Jadi gini Pak Juarman, itu kan sudah ada yang hasil screen hasil plagiasi. Nanti yang mau scan plagiasi boleh ke saya. Kita ada aplikasinya sama dengan aplikasi yang di jurusan. Nanti hasil screennya itu akan saya kembaliin ke Bapak Ibu. Kemarin itu yang sudah tuh satu Pak Juarman, yang kedua itu Bu Tenti, tapi Bu Tenti hasilnya belum balik lagi ke saya. Jadi udah diperbaiki, tapi katanya masih kurang. Nah, jadi udah diperbaiki dulu, nanti baru kembali lagi ke saya untuk di screening ulang. Nah, hasilnya itu kemarin itu lumayan sih, lumayan dalam tanda kutip positif, ada yang tanda kutip negatif. Jadi nanti cara memperbaikinya mengikuti dokumen yang saya kasih aja. Jadi nanti kayak distabiloin gitu, tulisan yang terdetek plagiasi, terstabilo warna kuning kayak gitu. Nanti tinggal Bapak Ibu perbaikinya di situ. Yang warna kuning-kuning itu, yang distabiloin itu, yang diganti kata-katanya. Nah, caranya nanti tinggal mengganti kalimat-kalimat yang misalnya sifatnya dia sifatnya tuh kayak aktif, kalimat aktif, kemudian dijadikan kalimat pasif. Nah, seperti begitu. Caranya memang memakan waktu, tapi kalau tidak dengan cara seperti begitu,
kita tidak akan lolos plagiasi di jurusan nanti karena yang screening itu bukan kita lagi gitu, itu jurusan. Kalau tidak salah kalau dulu itu kakak tingkatnya itu cuma 30%. Nah, kalau sekarang di jurusan itu 20% kalau tidak salah gitu. Jadi lebih kecil. Nah, itu yang sulitnya gitu. Terus kalau misalnya Bapak Ibu mau coba juga ada aplikasinya yang online dan free. Itu kita pakainya Plex Exchequer. Kalau kita yang sistemnya berbayar jadi memang lebih bagus. Tapi ada yang versi online, versi gratisnya itu bisa dipakai juga, tapi itu cuma bisa 1000 kata. Nah, sebelum di screening ke saya, lebih baik dicoba dulu secara online. Nah, khususnya bab 1 dan bab 2, karena kendalanya itu selalu di bab 1 dan bab 2. Dan bab 2 itu yang susah memperbaikinya gitu, karena kan sudah berjalan ya sekarang. Dan mungkin kalau misal ditanya, ini ngambilnya dari mana, mungkin Bapak Ibu juga nggak ingat gitu. Nah, gitu maksud saya. Jadi silahkan di screening ulang pakai yang gratisan dulu, yang di internet. Nanti baru kalau misalnya jadi gini, biasanya kalau di gratisan itu cuma 1% atau 2%, pasti di sayanya di aplikasi yang punya prodinya itu tidak akan terlalu besar. Nah, tapi kalau misalnya di gratisan aja udah sampai 50, 60 sampai 70, ya mungkin di sini juga akan lebih besar gitu, karena kita pakai versinya kan versi berbayar gitu, yang versi lebih lengkap gitu. Nah, seperti gitu. Silakan dicoba aja gitu. Bu, itu mungkin tambahan dari terima kasih. Saya bertanya, kemarin itu kan untuk bab 1 yang saya itu ada 21%. Kemudian bab 2 itu ada 33%. Nah, dari 33% itu ternyata banyak ada yang terkena itu adalah peraturan menteri atau semacam sudah suatu ketetapan. Jadi menterinya udah diupload. Berapa persen gitu yang bisa dikurangi gitu? Gimana itu, Bu? Halo. Ya, saran Pak Juarman. Ya, Pak. Saran saya jangan di copy paste segalo aturan itu. Nah, ya jangan copy paste segalo. Cukup aja kan referensi. Dibuang aja, Pak ya. Cukup referensi aja, wah berdasarkan ini sekian ketenangannya di situ. Dihapus terus, tapi jangan lupa ininya informasinya itu. Oh iya. Nah, disebut dengan peraturan berdasarkan peraturan ini bunyinya begini-begini pada intinya. Tapi itu dijadikan referensi. Dijadikan di belakang. Kalau ada penelitian peneliti berikutnya mau mendalaminya, dia tinggal lihat itu gitu. Dia nggak lihat di tesisnya Pak Juarman. Jadi barang itu juga jadi singkat, jadi bisa diperkecil. Itu tekniknya. Oke ya. Siap. Ya. Oke, Pak Saiful. Jadi ini pencerahan sebenarnya loh. Dia pernah bertanya ke rumah itu dengan pertanyaan yang sama, tapi karena sayanya lagi pening, mungkinnya nggak connect gitu ya. Pertanyaan yang sama itu. Iya. Jadi itu cara mengatasinya antara seperti itu. Bisa juga gini Pak, kalau misalnya peraturan itu dijadikan lampiran mungkin bisa. Jadi gini, misalnya merujuk pada peraturan nomor berapa atau undang-undang nomor berapa, tapi si undang-undangnya itu jangan kita tampilin isinya gitu. Jadi cuman rangkumannya aja gimana kalau kayak gitu. Jadi si peraturannya itu kita jadikan referensi atau sebagai lampiran, Pak. Bisa juga kayak gitu. Atau teknik caranya ya seperti ambil nomornya saja gitu, Pak ya. Gimana Pak? Ambil nomornya saja peraturan itu. Nah, nomornya aja dan misalnya rangkumannya apa gitu. Sesingkat-singkat mungkin. Kemudian dijadiin kayak lampiran. Jadi bisa juga gini, mengacu pada lampiran lampiran 2 misalnya, undang-undang nomor sekian, bla 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 bla. Udah aja, kesimpulannya aja gitu, Pak. Nah, memang menyiasatinya begitu kalau misalnya untuk peraturan. Sebenarnya tuh kita tidak salah mengutip peraturan, tapi kan peraturan itu tuh karena dia dokumen publik, dia tuh sudah ada di ruang publik gitu.
Iya, betul. Sehingga kalaupun kita memakai itu sebagai acuan, ya tetap akan terdetek juga gitu. Karena itu dokumen publik. Siapa aja bisa mengakses kan masalahnya. Nah, gitu. Sebenarnya kita tidak salah sih, tapi karena memang kalau cek plagiasi ini kan dia tuh men-screening semua dokumen publik yang ada di internet. Iya. Siapa saja yang sudah pernah mempublish di internet tuh pasti akan terdetek gitu. Kitanya akan kena gitu. Karena itu si dokumen itu sudah ada di database gitu, database publik. Gitu, Pak. Paling ya caranya seperti itu. Gitu. Nanti silahkan didiskusikan lagi dengan pembimbingnya aja, Pak. Bagusnya seperti apa. Kalau pembimbingnya lagi connect. Nanti sekali lagi Bu ya, Bu Asti. Ya Pak, sama-sama. Sekali lagi, sudah 3 kali plagiasinya. Sekali lagi Bu ya. Silahkan kalau sudah diperbaiki ke saya lagi, agar bisa cepat untuk ujian. Insya Allah hari Rabu Bu, Rabu depan. Jadi ini Pak, jadi salah satu subjek penelitian saya itu Pak, saya ada 4 SMP di Lebong ini Pak, ada akreditasi B, 2 akreditasi B, dan 2 akreditasi A. Dari subjek penelitian saya itu SMP 10 Negeri Lebong itu Pak. Kemarin kan ada informasi karena bersebelahan dengan SD Min, salah satu gurunya itu informasi terpapar COVID-19. Jadi sekarang SMP itu Pak, baru lockdown sekarang Pak, tutup total. Nah itu masalah saya di lapangan dalam hal pengumpulan data Pak, pengumpulan dokumen Pak. Minta petunjuknya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nangis Pak. Dengarlah. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Rahmat, silakan berkomentar. Baik. Untuk menanggapi masalah Pak Bunawi, itu kan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pokoknya data yang dihimpun itu umpamanya angket kan bisa melalui paket. Kalau umpamanya wawancara tidak usah datang langsung, tapi kan juga bisa menggunakan telepon atau WA. Wawancaranya sudah Pak? Atau chatting, sudah. Kalau tinggal wawancara, tinggal menulis hasilnya, sudah selesai. Kenapa jadi hambatan begitu? Tinggal tulis saja Pak. Belum mau dikumpulkan Pak, jadi terima kasih Pak. Saya sedang berjalan sekarang Pak. Doakan Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi punya Pak Bunawi itu tinggal menulis saja itu Pak, itu tinggal tulis saja itu. Kalau ngumpul data kan saya pikirkan itu kalau semakin lama semakin nggak cukup nanti. Tulis saja. Nanti kalau kurang baru ditelepon atau di WA atau di apain. Nanti kan nggak boleh diomong ke mereka. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silakan. Ya baik. Ini Assalamualaikum Prof. Rahmat. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya Pak, saya Pak Dodi Pak. Mau yang masalah teknik kumpulan data kemarin, saya kan ada yang pakai app GD itu fokus di group discussion. Nah, ini karena sekarang itu agak mengkhawatirkan Pak, masalah COVID ini. Bagaimana kalau masalah yang ini? Yang metode yang ini? Fokus group discussion. Sudah Pak? Ya sudah, itu aja Prof. Jadi itu kan boleh dilaksanakan dengan menggunakan media online ya, baik dengan melalui Zoom seperti ini, Google Meeting atau Hangout dan seterusnya, atau juga melalui WA juga bisa. Jadi chatting-chattingan lah. WA juga bisa.
chatting-chattingan ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tinggal menyimpulkan. Lebih enak itu menggunakan WA. Kalau WA kan pendapat ini, jadi saling dibentuk grup dulu, baru minta pendapat, pendapat ini dan seterusnya. Jadi lebih enak itu secara tertulis itu. Ya. Begitu Pak ya. Oke, makasih Prof. Baik. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya minta laporan dari Bapak Ibu semua, sampaikan isi format yang saya sudah buat itu. Pertama diberikan kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Yang ketiga silakan di-share ke prodi laporan itu. Nanti saya akan coba periksa mana sudah banyak kemajuan, mungkin akan kita bimbing untuk segera menyelesaikan pekerjaannya.